Proyek strategis nasional sudah sepatutnya menjadi kemaslahatan umat. Tentunya masyarakat telah mengumpulkan dana tersebut dan tentunya juga seharusnya bisa diberikan kepada masyarakat untuk kesejahteraannya. Namun bagaimana jika ternyata justru malah menjadi bancakan bagi beberapa oknum-oknum nakal yang mencoba mencari peruntungan? Nah, kita masih dalam pembahasan tersebut tentunya bersama dengan Bang Lulu. Oke Bang, tadi di segmen pertama kita sempat lihat dan juga sempat dikemukakan oleh Bang Lulu ternyata ada beberapa tanda. Mulai dari masyarakat yang tidak mendapatkan semestinya, hak semestinya, dan kemudian juga ada beberapa kecurangan yang didapatkan. Apakah masih ada lagi beberapa tanda yang muncul? Ya ada ini ya tanda-tandanya selain itu juga manipulasi data ya dari mereka ya, dari petugas-petugas yang melakukan pengukuran tanah ya. Terus ada kemarin juga disebutkan bahwa yang seharusnya tidak mendapatkan ganti rugi yang posisi tanahnya di atas itu malah dapat, sedangkan yang terendam itu sendiri yang seharusnya dapat tapi malah nggak dapat, malah dibalikin ya sama mereka, sehingga ini menjadi sebuah penemuan yang cukup ini bagi pihak kepolisian ya untuk bisa terus membuka siapa sih sebenarnya di balik ini ya, tersangkanya ya. Aneh karena biasanya mungkin ada beberapa saja oknum yang terlibat, tetapi sepertinya ini banyak yang tersangkut. Ini ya, yang mungkin ada kong kali kong ya di antara proyek bancakan iya betul tadi ya Bang Lulu. Iya betul, karena ini juga kan melibatkan dari beberapa ini ya badan-badan yang ini ya langsung dilibatin dalam pengukuran tanah ini ya, sehingga mereka mungkin ada kong kali kong atau ya bancakan itu tadi mungkin dari petugas. Sebenarnya pembangunan bendungan Marga 3 ini sudah berlangsung sejak kapan Bang Lulu? Sejak tahun 2020 ya, rencananya kan sampai 2022 akhir tahun kemarin juga harusnya udah diresmikan ya. Seharusnya. Betul, karena ada ini permasalahan sehingga mungkin dimundurkan ya ini, padahal proyek ini juga bisa ini ya mengairi sekitar 16.000 hektar. Seharusnya tanpa adanya kekisruhan ini, masyarakat sudah bisa langsung menikmati ya, mungkin ya dengan musim tanam yang tahun awal ini ya. Bisa menikmati hasil dari proyek pembangunannya ya. Pembangunan ini sudah berlangsung selama 2 tahun sejak 2020. Apakah dari awal terjadi longgarnya pengawasan sehingga kok banyak yang kisruh? Emang perlu ada pengawasan ya, setiap kegiatan juga emang perlu ada pengawasan yang ketat. Mungkin ini juga agak ada kelalaian ya mungkin ya dari ininya pemegang proyeknya, sehingga terjadi hal-hal yang emang mungkin juga di luar kendali mereka ya, mungkin bisa jadi ya, karena ini juga kan melibatkan beberapa ini juga bagian ya yang dalam khususnya di lapangan ya, sehingga pengawasannya agak longgar, sehingga terjadilah hal-hal kecurangan yang cukup menghambat pembangunan ya, yang padahal ini sendiri banyak diharapkan masyarakat segera terrealisasi ya pembangunannya, karena mereka juga sangat membutuhkan untuk pengairan ya. Betul, coba kita buka lagi lebih terang ya Bang. Sebenarnya manfaat apa saja yang bisa kita dapatkan dengan berdirinya Bendungan Marga 3? Bendungan Marga 3 itu sebagai ini ya, bisa buat mengairi sawah sekitar 16.000 hektar ya, milik petani, terus buat konservasi air, juga bisa buat pariwisata ya. Berdua efeknya sebenarnya banyak ya. Banyak yang bisa membantu masyarakat untuk meningkatkan perekonomian mereka sendiri ya. Sehingga amat disayangkan adanya kejadian ini menghambat ya, apa yang harus diterima masyarakat jadi terhenti lah untuk sementara. Terhenti dan juga mungkin terkuras. Iya betul. Mungkin manfaat yang bisa didapatkan itu 100%, kini bisa jadi hanya sekitar. Mungkin belum ya, karena ini belum dimulai. Belum ini. Bisa kita mulai. Iya harusnya. Sehingga masyarakat juga menjadi pihak yang sangat dirugikan ya dengan adanya peristiwa ini ya, kejadian kasus di Bendungan Marga 3 ini. Nah selanjutnya tentunya Polda juga sudah turun langsung ya Bang ya untuk mengikuti mengawasi kasus tersebut. Langkah dari pemerintah sendiri seperti apa? Pemerintah setempat? Untuk pemerintahnya ya kita kembali ini ya, karena ini udah menjadi sebuah kasus ya, sehingga langsung pihak kepolisian yang turun tangan ya, sehingga Polda juga dalam ini juga cukup berhati-hati mungkin ya dalam menangani kasus ini, karena harus
banyak menggali juga sumber-sumber permasalahannya ya, sehingga tidak harus cepat-cepat gitu ya. Karena ini juga membutuhkan proses ya dalam mengungkap sebuah kasus juga, Polda juga harus ini berkoordinasi juga dengan berbagai pihak ya. Baik, ini termasuk permasalahan yang cukup kompleks. Ya, jadi mungkin dari kepolisian juga tidak hanya bisa untuk melihat dari satu sisi, tapi Ya, justru banyak sekali ya. Tadi ya saksi saja sampai ratusan begitu, Bang. Nah, selanjutnya bagaimana ya? Kalau misalnya kita lihat tentunya ini ada keterlibatan sepertinya dari masyarakat setempat juga. Ini tentunya kita mengharapkan tentunya mereka bisa untuk terus terang dan juga Ya, berani mungkin, ya, tanpa untuk adanya berani, intimidasi. Ya betul, pemerintah warga juga harus berani ya melaporkan kalau emang ada hal-hal yang memang tidak sesuai dengan aturan ya. Sehingga ini juga bisa membantu ya untuk lebih memberikan terang benderang lah kasus ini ya, bisa mengarah ke siapa-siapa ya pelaku-pelakunya atau oknum yang bermain di proyek ini ya. Sehingga masyarakat juga jangan takut terintimidasi, dan mungkin pihak kepolisian juga nanti memberikan ini ya jaminan ya keamanan kalaupun ini ya mereka mempunyai informasi-informasi yang valid ya terkait dengan kasus ini. Oke, nah selanjutnya Bang, tentunya kita harapkan adanya mungkin pesan dari Bang Lulu juga ya kepada masyarakat supaya bisa turut berperan untuk mengentaskan korupsi ini yang terjadi tentunya di Bendungan Marga 3. Apa yang perlu kita lakukan? Ya betul, masyarakat juga perlu lebih hati-hati ya dengan ini dengan apa-apa yang dilakukan oleh oknum-oknum ya, karena kemarin juga ada juga ngasih belangko kosong ya tanpa ini. Ternyata mereka dimintain tanda tangan, dan mungkin itu bisa menjadi sebuah warning ya bagi masyarakat juga, jangan mudah menerima dengan hal seperti itu. Jadi harus lebih jelasnya ada isi-isinya apa gitu kan, isi dari belangko itu, tinggal emang kalau udah cocok kita bisa tanda tangan kan ada ininya. Mungkin itu aja. Oke, tentunya ini menjadi sebuah peringatan bagi kita bersama, terlebih juga yang namanya bentuk kejahatan banyak bentuknya, modusnya ya, banyak modusnya. Betul. Dan ini menjadi salah satu contoh dan juga pelajaran bagi kita semua tentunya. Terima kasih Bang Lulu. Baik pemirsa Metro TV Lampung, demikian untuk berita tajuk Lampung Post pada kali ini, namun Anda jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di multiplatform Lampung Post Group lainnya. Tetaplah bersama kami.